sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas akan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kehadiran pada hari ini. Roy, hadir Bu. Aisyah Rizka, hadir Bu. Zikra, Alfi Syahri, Muhammad Alfiansyah, Anissa, Aulia, Naima, hadir Bu. Dwi. Baik, kita hadir semua pada hari ini. Baik, sebelum memulainya boleh Ibu minta tolong untuk menghidupkan fokusnya. Apa sudah kelihatan? Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu materinya tentang rotasi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang di depan ini. Nah, menurut kalian apa yang terjadi ketika gambar tersebut bergerak? Ya, Naima, jamnya bergerak. Ya, yang kalau yang bagian kipas dan roda yang itu gimana? Ya, Aisyah, Kipasnya berputar dan rodanya berputar, Bu. ya bagus. Nah, pada hari ini gerakan inilah yang akan kita pelajari. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu?
Oke, bagus. Transaksi adalah pergeseran dan refleksi adalah pencerminan. Nah, pada hari ini kita akan belajar transformasi geometri yaitu rotasi. Coba kalian amati titik A dan titik B yang ada di depan. Nah, jika titik ini kita putar, menurut kalian apa yang berubah? Apa jarak ke pusat akan berubah? Kalau titik A ini kita putar 90 derajat terhadap pusat 0,0, bagaimana cara kita menentukan dayangannya? Mungkin pakai rumus tuh. Oke, karena pertanyaan yang bagus. Sekarang kita akan mempelajari itu untuk mengetahui letaknya. Nah, sebelum kita masuk ke cara penyelesaian yang tadi, apakah setelah mengamati tadi, ada yang tahu apa itu rotasi? Ada yang tahu? Enggak. Oke. Rotasi itu adalah transformasi yang memutar suatu titik atau bangunan datar terhadap suatu titik pusat tertentu dengan besaran sudut dan arahnya tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan rotasi. Nah, dalam rotasi ada unsur-unsurnya yaitu titik pusat, sudut rotasi, arah rotasi itu ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti yang ditanya Nisa tadi, apakah ada rumusnya, Bu? Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang rotasi. Coba diperhatikan dengan seksama. Ada yang ingin bertanya tentang aturan ini? Nah, di sini Ibu ada dua contoh soal. Soal pertama yaitu titik A 2,7 diputar 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat 0,0. Tentukan koordinat dayangan titik A absennya. Siapa yang tahu jawabannya? Saya mau. Ya, Dwi. Nah, di awalnya tadi kan itu 2,7. Setelah diputar 90 derajat searah jarum jam, dia menjadi negatif 7, negatif 2. Oke, bagus Dwi. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Titik B min 4,1 diputar 180 derajat terhadap titik pusat A 2,1. Tentukan koordinat bayangan titik B aksennya. Ada yang tahu? Ya, Zikra? Negatif 1,4. Belum, kurang tepat. Zikra, ada yang lain? Baik, sekarang Ibu jelasin ya. Nah, yang soal pertama tadi kan dijawab Dwi negatif 7, negatif 2. Jadi jawaban Dwi itu udah benar. Yang dimana kan aturan rotasi 90 derajat searah jarum jam itu yaitu X, Y hasilnya akan sama dengan Y, min X. Jadi hasilnya itu yang X, Y kan 2,7. Kita substitusikan jadi hasil A aksennya yaitu min 7, min 1. Nah, untuk ya maaf min 2. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu rumus yang untuk 180 derajat dan
dengan negatif 1 dikurang 1, yang mana hasilnya B aksen sama dengan 4 ditambah 4, koma min 2 dikurang 1, yang jadinya hasil B aksennya yaitu 8 dikurang min 3. Sampai di sini mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk kita agar lebih memahami, kita akan mengerjakan LKPD dengan kelompok. Duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi minggu lalu ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai kelompoknya? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik, silahkan kerjakan LKPD-nya berkelompok. Nanti hasil diskusinya akan kita tampilkan di depan kelas. di koma X ya. Ya, dan kayak di aturan rotasi tadi. Bagaimana kelompok 3 ada kendala? Enggak Bu, udah yang aktivitas 3 udah selesai sih Bu. Nah, lanjutkan ke aktivitas 4 ya. Oke Bu. Ya, Bu. Yang bagian aktivitas 3 Bu. Yang bagian mana? Aktivitas 3 Bu. Ya, Yang melengkapi tabel ini rumusnya dari tabel yang ada di materi tadi kan Bu? ya, untuk melengkapi rumus ini Kak Naima bisa pakai tabel yang ada di PPT. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang lain yang nggak bisa? Kalian gimana bisa? Bisa ya, Bu. Bagaimana kelompok 2 apakah bisa? Bisa, Bu. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Karena kami menggunakan rumus sudut rotasi 90 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi titik asal dari 4,3 itu menjadi 3,4. Bagus. Lanjutkan ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu untuk diskusinya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo. Baik, kelompok 1, silakan maju. Untuk kelompok 1, coba presentasi
yang pertama yaitu titik asal A 4, negatif 3, titik pusatnya 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat, yaitu berlawanan arah jarum jam. Maka dapatlah hasil bayangannya yaitu 3,4. Untuk soal yang kedua, titik asalnya B negatif 2,5 dengan titik pusat di 3,2 dan sudut rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat dengan hasil bayangannya yaitu 8,-1. Soal yang ketiga itu adalah titik asalnya C 3,2 dengan titik pusat di 0,0 dan sudut rotasi searah jarum jam itu sebesar 90 derajat. Maka dapatlah hasil bayangannya yaitu 2,-3. Selanjutnya akan disambung oleh Zika. Yang nomor 4, titik asal D negatif 1 dengan negatif 4, di titik pusat negatif 1 dengan 2, sudut rotasinya berlawanan 270 derajat, dengan titik hasil D aksen negatif 7,2. Yang kelima, titik asal E 5,1 dan titik pusatnya 0,0, di sudut rotasinya berlawanan arah dengan negatif 360 derajat, dengan titik hasil E aksen 5,1. Baik, sekian dari presentasi kami. Baik, gimana kelompok lain? Apakah jawabannya sama atau ada yang beda? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang duduk kembali. Baik, sekian presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk aktivitas 4, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2, Ibu. Baik, kepada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dari aktivitas 4 yang akan dijelaskan oleh Nawal. Untuk soalnya yang pertama, titik A 3,2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap pusat O 0,0. Tentukan bayangan titik A. Jadi hasilnya adalah A aksen negatif 2,3. Untuk yang kedua, titik B negatif 4,1 dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Tentukan bayangan titik B. Jadi hasilnya adalah B aksen 1,4. Yang ketiga, titik C 2,-5 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap pusat O 0,0. Tentukan bayangan titik C. Jadi hasilnya adalah C aksen negatif 2,5. Yang keempat, titik D 6,3 dirotasikan sebesar negatif 270 derajat terhadap pusat 2,1. Tentukan bayangan titik D. Jadi hasilnya adalah D aksen 0,5. Soal yang kelima yaitu titik E negatif 2,4 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap pusat 1,-3. Tentukan bayangan titik E. Jadi jawabannya yaitu E aksen sama dengan negatif 6,-6. Baiklah, sekian. Baik, kepada kelompok lain, apakah jawaban sama atau ada yang beda? Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan tutup. Baik, terima kasih Ibu. Sekian hasil presentasi dan diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih?
pada titik pusat tertentu dengan besar sudut dan arah tertentu, baik searah maupun berlawanan arah jarum jam. Pada rotasi, bentuk dan ukuran bangun tidak berubah, yang berubah hanya posisi dan arah bangun tersebut. Rotasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berputar jarum jam, kipas angin, dan roda, serta dapat ditentukan secara matematis menggunakan aturan koordinat pada bidang kartesius. Lalu yang kedua, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi geometri yang memindahkan titik atau bangun datar yang berada diputar terhadap suatu titik besar. Besar sudut dan arah rotasi menentukan posisi bayangan rotasi. Jadi dalam rotasi, jarak setiap titik terhadap pusat rotasi tetap, sehingga bentuk dan ukuran bangun tidak mengalami perubahan. Rotasi dapat terjadi secara jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam dan sering dijumpai dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam prinsip yang ketiga, rotasi adalah transformasi geometri yang memutar satu titik atau bangun pada bidang koordinat terhadap titik pusat tertentu dengan sudut dan arah tertentu. Hasil rotasi tidak mengubah bentuk maupun ukuran bangun, tetapi hanya mengubah letaknya. Proses rotasi membantu memahami peristiwa perputaran dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dianalisis secara matematis menggunakan koordinat kartesius. Terima kasih, Alfi. Bagaimana anak-anak semuanya sejauh ini? Apakah sudah mengerti tentang materi rotasi? Nah, karena presentasi telah selesai, sekarang perwakilan kelompok akan membawakan LKPD di depan. Sebelum itu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita akan melaksanakan kuis. Baik, sebelum kuis kita mulai, buku dan HP atau sejenisnya disimpan dulu. Kita akan melakukan kuis secara mandiri dan jujur ya. Oke, silahkan dikerjakan soal ujiannya, soal kuisnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, karena waktunya sudah habis, apakah semuanya sudah siap? Silakan dikumpulkan. Satu orang saja. Terima kasih, Aisyah. Nah, setelah kita melaksanakan semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang baik? Juli, silakan. Cara menentukan bayangan titik setelah diputar. Oke, ada lagi? Oke, hari ini kita belajar tentang pengertian rotasi, arah dan sudut rotasi, serta kita dapat menentukan bayangan titik hasil suatu rotasi. Nah, segitulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan terima kasih untuk partisipasinya semuanya pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.